Kami peserta Mandalika SI Competition dari mahasiswa jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Denpasar. Pada video ini kami akan menjelaskan penelitian SI dengan judul pemanfaatan biji nangka dan jahe merah sebagai jamu herbal penurun kolesterol. Jadi, selamat menyaksikan. Kolesterol merupakan salah satu komponen lemak atau lipid berwarna kekuningan yang menyerupai lilin. Kolesterol dibagi menjadi dua jenis, yaitu HDL atau High Density Lipoprotein dan LDL atau Low Density Lipoprotein. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya kolesterol, yaitu genetik, usia, pola makan, stres, obesitas, dan minuman beralkohol. Nilai normal kadar kolesterol total adalah lebih dari 200 mg per desiliter. Tingginya kadar kolesterol dalam darah dapat menyebabkan terjadinya gumpalan dalam saluran pembuluh darah. Gumpalan pada saluran pembuluh darah dapat menyebabkan aliran darah terhambat hingga berakibat pada fungsi jantung yang terganggu, serta dapat meningkatkan risiko terjadinya obesitas, aterosklerosis, jantung koroner, dan penyakit pembuluh darah lainnya. Jenis makanan yang dapat memicu peningkatan kadar kolesterol dalam darah adalah jenis makanan yang tinggi lemak, seperti daging sapi, daging kambing, jeroan, telur ayam, telur bebek, santan kelapa, daging yang diolah dengan cara digoreng, serta produk olahan lainnya seperti mentega, keju, dan susu. Dalam mencegah kadar kolesterol tinggi dapat dilakukan dengan mengubah pola makan dan pola hidup, seperti mengurangi asupan makanan yang tinggi lemak dan kolesterol, meningkatkan konsumsi serat, buah, dan sayur, berolahraga yang teratur, berhenti merokok, dan mengurangi stres. Selain itu, orang yang memiliki faktor risiko lainnya seperti diabetes, hipertensi, atau riwayat keluarga yang memerlukan pengobatan medis. Berdasarkan WHO atau World Health Organization memperkirakan sekitar 190 juta orang di seluruh dunia menderita hiperkolesterolemia dan jumlah ini diperkirakan akan meningkat menjadi 335 juta pada tahun 2025. Kemudian, berdasarkan data Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan tahun 2022, penderita hiperkolesterolemia di Indonesia terbilang cukup tinggi, yakni sekitar 28% dari jumlah penduduk keseluruhan. Dan Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki prevalensi penyakit tidak menular atau PTM di atas rata-rata. Besaran prevalensi tersebut tidak terlepas dari faktor penderita hiperkolesterolemia yang tinggi hingga mencapai 52,3%. Dalam pengobatannya, hiperkolesterolemia umumnya ditangani melalui medis dengan mengonsumsi obat-obatan. Namun, pengobatan medis tidak selalu efektif dan aman bagi semua orang karena beberapa orang dapat mengalami efek samping seperti interaksi obat atau resistensi obat. Akibatnya, beberapa orang memilih pengobatan alternatif yang lebih alami dan tradisional seperti jamu herbal. Di Indonesia, jamu herbal merupakan salah satu bentuk pengobatan alternatif yang populer. Nah, umumnya masyarakat hanya mengonsumsi bagian daging buah nangkanya saja, sedangkan biji nangka banyak yang terbuang hingga menjadi limbah. Biji nangka juga memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi, tetapi pemanfaatan biji nangka masih sangat rendah dibandingkan dengan buah nangka yang sudah sangat banyak diolah menjadi makanan. Pemanfaatan biji nangka yang rendah disebabkan oleh kurangnya minat dan pengetahuan masyarakat. Selain itu, biji nangka hanya dimanfaatkan dengan cara pengolahan direbus, dibakar, dan disangrai. Upaya pengolahan biji buah nangka dilakukan untuk menjadikan produk yang bermanfaat, karena biji buah nangka berpotensi sebagai alternatif sumber bahan pangan baru. Maka dari itu, pada esai penelitian ini, kami membuat inovasi produk jamu herbal dengan pemanfaatan biji buah nangka dan jahe merah untuk menurunkan kadar kolesterol darah.
Lalu, bagaimana cara pembuatan jamu herbal yang terbuat dari biji nangka dan jahe merah? Ayo kita simak. Alat yang digunakan dalam pembuatan jamu herbal ini yaitu timbangan, panci, blender, mangkuk, talenan, pisau, parutan, sendok, dan gelas. Kemudian, bahan dasar yang digunakan dalam pembuatan jamu herbal ini dalam satu porsinya yaitu biji nangka 50 gram, jahe merah 10 gram, perasan jeruk nipis 5 ml, madu 15 gram, dan air 250 ml. Untuk proses pembuatannya adalah pertama, biji nangka dibersihkan terlebih dahulu, kemudian rebus biji nangka selama 15 menit. Setelah matang, kupas biji nangka dan haluskan menggunakan blender. Setelah halus, biji nangka disaring untuk mendapatkan ekstrak dari biji nangkanya. Untuk mendapatkan ekstrak jahe merah, yang dilakukan adalah cuci bersih dan kupas kulit jahe merah. Selanjutnya, jahe merah diparut, kemudian disaring untuk mendapatkan ekstraknya. Siapkan jeruk nipis, air, dan madu untuk merebus kembali. Kemudian, siapkan panci untuk mencampurkan ekstrak biji nangka dan air. Kemudian, tambahkan ekstrak jahe merah dan rebus hingga mendidih serta didiamkan di suhu ruangan untuk mendinginkan. Setelah didinginkan pada suhu ruangan, jamu herbal ditambahkan dengan madu, kemudian ditambahkan dengan perasan jeruk nipis. Aduk kembali hingga tercampur rata. Lalu, jamu herbal ekstrak biji nangka dan jahe merah dapat dikemas dan disajikan. Berikut kandungan zat gizi dalam satu porsi jamu herbal ekstrak biji nangka dan jahe merah. Penambahan ekstrak biji nangka sebanyak 50 gram atau 83% digunakan untuk dapat memenuhi kebutuhan serat harian. Serat mempunyai peranan penting terhadap penurunan kadar kolesterol darah. Dalam satu porsi jamu herbal ini sudah terkandung sebesar 6 gram serat. Nah, dalam minuman, jumlah serat yang dapat menurunkan kolesterol darah adalah sebanyak 5-10 gram dalam sehari. Sehingga dengan memberikan minuman jamu herbal ekstrak biji nangka dan jahe merah sudah dapat memenuhi kebutuhan serat larut per hari dalam tubuh untuk menurunkan kolesterol darah. Biji nangka memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi, tetapi pemanfaatan biji nangka masih sangat rendah dibandingkan dengan buah nangka yang sudah sangat banyak diolah menjadi makanan. Ekstrak biji nangka dan jahe merah merupakan salah satu kombinasi bahan alami yang belum banyak diketahui memiliki manfaat untuk menurunkan kolesterol. Biji nangka maupun jahe merah diketahui memiliki manfaat untuk menurunkan kolesterol darah. Terdapat beberapa manfaat dari biji nangka, yaitu mineral dan vitamin seperti kandungan vitamin A, vitamin C, dan vitamin B1. Selain itu, biji nangka mengandung serat dan antioksidan seperti flavonoid, saponin, dan tanin yang membantu menurunkan kolesterol. Kemudian, jahe merah merupakan salah satu rempah-rempah yang sudah lama digunakan sebagai obat tradisional oleh sebagian besar orang Indonesia karena kandungan antioksidannya. Salah satu komponen utama dalam jahe merah adalah gingerol yang bersifat antikoagulan, yang berarti bahwa pembuluh darah tidak tersumbat. Pembuluh darah yang tersumbat merupakan penyebab utama stroke dan serangan jantung. Gingerol juga membantu menurunkan kolesterol. Selain itu, jahe merah mengandung antioksidan yang berfungsi untuk menetralkan radikal bebas di dalam tubuh.
Jadi, dalam pembuatan esai penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan bertambahnya pengetahuan masyarakat mengenai penggunaan biji buah nangka sebagai jamu herbal, masyarakat akan memiliki pilihan pengobatan alternatif yang semakin luas terkait bagaimana cara mereka menurunkan kadar kolesterol tinggi dan mencegah berbagai penyakit komplikasi dari kolesterol tersebut. Selain itu, masyarakat juga dapat mengambil peran untuk mengurangi food wasting dan menjadi lebih terampil dalam pengelolaan limbah makanan.